Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang dikasihi Tuhan. Salam merdeka. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi ini sudah diberikan Tuhan 77 tahun Indonesia merdeka. Dan Bapak Presiden kita Joko Widodo memberikan slogan ya di 77 tahun kemerdekaan ini, pulih lebih cepat, ya, bangkit lebih kuat. Luar biasa ya, maknanya sangat dalam. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Oh haleluya, ya lebih kuat lagi bersaksi gitu maksudnya. Baik, kita memang di bulan Agustus ini ada banyak event dan puji Tuhan juga kita di dalam tema yang mengatakan declaring King's Mandate. Kalau diterjemahkan secara bebas itu mendeklarasikan mandat sang raja ataupun memperkatakan perkataan sang raja. Jadi tidak ada masalah ya, bagaimanapun juga terjemahan bebas. Jadi kalau declaring King's Mandate itu artinya ya kita tidak mungkin berubah dari apa yang diperkatakan oleh sang raja. Kalau A ya A, jadi itu ya. Baik, tanpa menunggu panjang, saya akan membagikan yang jelas tema yang ayatnya akan dipakai hari ini, yaitu tetap tema yang dari Kisah Para Rasul ya, pasal 4 ayat 33. Saya akan membacakannya, dan di sini di ayat ini saya menemukan rema atau makna yang saya dapat adalah kemerdekaan di balik di balik ayat yang kita baca ini ya, yang mau hampir 3 minggu ya kita sering mendengar ayat ini, dan saya akan membacakan kepada kita. Dan ya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara-saudari sekalian dikasihi Tuhan, saya menemukan rema atau menemukan makna kemerdekaan di balik kalimat ini, memberi kesaksian. Ya, ketika saya berulang kali membaca firman ini, ayat ini, saya membuat pertanyaan gitu ya, memberi kesaksian. Saya bertanya bahwa apa faktor ya orang bisa memberikan suatu kesaksian? Ya, kalau kita bisa mikir bahwa ya orang bisa aja memberikan kesaksian ya karena memang dia ada di lokasi kejadian, dia sendiri yang mengalami, ya makanya dia bisa bersaksi. Ataupun bisa aja dia ngarang-ngarang gitu ya, karena orang pernah cerita, dan juga memberikan kesaksian bohong gitu ya. Bisa aja karena bersaksi karena benar, ada juga yang bersaksi karena bohong gitu ya. Tetapi di sini kita keluar dari saksi hoax ya, jadi kita masuk ke dalam memberi kesaksian. Nah, bagaimana bisa murid-murid Tuhan Yesus ini bisa memberi kesaksian? Ya, saya mencoba menggali apa makna di balik semuanya ini, dan saya menemukan faktor-faktornya itu. Terutama karena faktor yang pertama, karena orang ini bisa bersaksi karena dia mengalami kemerdekaan. Wow, luar biasa ya. Orang bisa bersaksi karena ia mengalami sendiri. Ya, bukan karena diceritai, bukan karena dia dengar, dia sendiri mengalami. Itu. Jadi akhirnya dia bersaksi. Nah, selain daripada itu, ada faktor lain ya, karena roh Tuhan yang menyertai. Nah, mengenai kemerdekaan ini, ayat yang tertulis dalam Alkitab, saya diingatkan karena hal ini di Galatia pasal 5 ayat 13. Saya akan bacakan kepada kita semua di Galatia pasal 5 ayat 13, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membacakan kepada kita di Galatia pasal 5 ayat
13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Luar biasa ya. Jadi saya percaya bahwa apa yang barusan kita baca ini, bahwa orang yang mengalami kemerdekaan pasti akan melayani yang lain, pasti akan bersaksi. Tidak mungkin ya orang yang akan bersaksi itu adalah orang yang tidak pernah mengalami, kecuali kalau memang dia sengaja ya untuk melakukan bersaksi hoax ya, bersaksi palsu ya. Tapi marilah kita bersaksi dengan benar karena kebenaran yang kita alami sendiri gitu. Nah, di sini saya bisa melihat bahwa orang-orang yang dimerdekakan itu ada dua tipikal orang yang merdeka ya, yaitu orang yang merdeka totalitas dan orang yang menyalahgunakan kemerdekaan yang diterimanya itu, yaitu ya kemerdekaan yang yang tidak jelas gitu ya. Dan dari ayat ini teringat tentang bagaimana 10 orang kusta ya. Jadi ini salah satu contoh yang nyata dalam Alkitab, ketika 10 orang kusta yang mengalami sakit ya, dan Tuhan Yesus memerdekakan mereka. Jadi mari kita baca di kisah Lukas pasal 17 ayat 17. Sebenarnya kisahnya itu diawali dari ayat 11, namun saya akan membacakan ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah mengalami menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Ya. Di sini kita melihat bahwa ada 10 orang yang sebelumnya belum mengalami kemerdekaan, dan setelah mereka ditahirkan ya hanya satu yang respon dan 9 yang lainnya tidak mempergunakan kemerdekaannya dengan benar. Makanya dari tadi saya sempat singgung bahwa ada 2 kategori orang yang merdeka itu ya, merdeka totalitas, yaitu merespon apa yang sudah ia alami, dan yang kedua adalah menyalahgunakan kemerdekaannya, artinya dia tidak meresponi gitu, padahal dia sudah dimerdekakan tetapi dia tidak meresponi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 2 karakter ini yang mana mau kita pilih? Apakah kita mau pilih kemerdekaan yang totalitas atau menyalahgunakan kemerdekaan itu? Dan saya percaya ketika kita mengalami kemerdekaan totalitas ya, banyak hal ya, kemerdekaan totalitas itu bukan kemerdekaan fisik ya, tapi kemerdekaan lahiriah, kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari belenggu-belenggu dosa, kelaliman, kemerdekaan dari masalah-masalah kehidupan ya. Setelah kita mengalami kemerdekaan totalitas ya, kita tidak menyalahgunakannya, saya percaya bahwa kita akan pasti berani untuk bersaksi. Pasti bersaksi ketika kita ada dalam suatu perkumpulan, ketika kita ada bertemu dengan orang lain, paling tidak menguatkan mereka ya, atas setiap pergumulan hidup mereka. Dan saya bersyukur karena menemukan hal ini ternyata di balik apa yang sudah hampir 3 minggu ini kita baca renungkan, itu ada makna kemerdekaan itu. Jadi dari kemerdekaan itu saya percaya bahwa kita berani untuk bersaksi ya. Selain daripada faktor itu tadi ya, pasti ada faktor-faktor lain ya. Pasti itu juga karena Roh Tuhan yang menyertai. Di 2 Korintus pasal 3 ayat 17 saya akan membacakan kepada kita. Di 2 Korintus pasal 3 ayat 17, di sana dikatakan, sebab Tuhan adalah roh ya, dan di mana ada roh Allah, di situ
ada kemerdekaan. Saya percaya bahwa orang yang bersaksi itu karena memang orang yang merdeka karena roh Allah ada di dalamnya. Itu ada di dalam pribadi orang itu. Ada di dalam pribadi setiap orang percaya. Dan saya percaya bahwa orang yang merdeka karena roh Tuhan pasti ada kemerdekaan. Karena kemerdekaan pasti ada kesaksian. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Ya, luar biasa. Sebagai akhir daripada penutup sharing pada pagi ini, saya akan membacakan kepada kita Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 5. Di sana dikatakan bahwa ini juga tentang kemerdekaan ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tentu di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita sudah dimerdekakan, ya, jangan lagi kita mau dikenakan kuk perhambaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ya. Jadi untuk bersaksi tentu karena roh Tuhan yang menyertai. Oleh karena itu kita mengalami kemerdekaan. Dan oleh karena kemerdekaan itu pasti kita akan bersaksi kepada orang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Salam merdeka. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.